Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuasa firman yang menghidupkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kebijaksanaan 7 ayat 7 sampai dengan 11. Bacaan kedua Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13. Dan Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dulu saudara, kalau saya membaca kitab suci, saya menganggap itu membaca komik. Saya merasakan firman yang tertulis itu hanyalah cerita fiksi, tak ada arti dan tak dapat membantu kehidupan saya. Itu dulu saudara. Kenapa saya dulu seperti itu? Karena saya tak memahami secara jelas dan kurangnya informasi yang saya dapatkan saudara. Dan ternyata saudaraku yang terkasih, suatu saat saya membaca dari surat Ibrani seperti pada bacaan kedua hari ini yang berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan kita tak ada satupun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13. Saudaraku, sungguh saudara, saya merasakan bagaimana rasanya pisau yang tajam menusuk hati saya setelah mendengarkan renungan dari seorang ibu saudara. Saya terasa teriris-iris sakit saudara. Apa respon saya? Justru saya menjauh dari si ibu itu saudara. Bahkan menjauh dari gereja, menjauh dari Tuhan saudara. Seakan-akan Tuhan sedang menghakimi saya yang berdosa ini. Seharusnya saudara saya bertobat. Tapi saya malah menjauh saudara. Semakin menjauh, bahkan lebih dalam lagi saya masuk ke dalam lumpur dosa saudara. Saya kecewa. Kecewa dengan gereja yang tak memihak akan kemauan saya. Saya dihakimi. Saya pergi dengan penuh kekecewaan. Sama dengan cerita orang kaya yang diceritakan dalam Injil hari ini. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Markus 10 ayat 22. Sesungguhnya saudaraku yang terkasih, Ibrani 4 menjelaskan tentang penghakiman Tuhan. Namun sayang sekali saudara, kita sering berpikir, masih terlalu lama, nanti sajalah mempersiapkan diri, masih ada waktu. Pernahkah kita merenungkan bahwa penghakiman Tuhan dimulai dengan melalui firman-Nya saudara, yang kita terima setiap hari. Firman menyatakan kuasanya dengan mengajar, mendidik, dan menerangi kita semua. Tidak ada yang tersembunyi saat berhadapan dengan firman. Semua terbuka di hadapannya saudara. Firman sanggup memisahkan yang baik dan yang jahat. Bahkan hal-hal yang kita anggap tidak mungkin terlihat atau tidak mungkin terpisahkan. Seperti sendi dan sumsum, jiwa dan roh. Firman digambarkan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Siapa sanggup berhadapan dengan ketajamannya saudara? Regi kemarin saudara, kalau kita masih ingat, telah disampaikan bahwa berbahagialah yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukannya dengan taat. Dari mendengar kita disapa Tuhan Yesus saudara, dan Tuhan Yesus mau sampaikan kesalahan dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk kita mau berbalik kepadanya saudara. Untuk kita perbaiki dalam pertobatan kita saudara. Mau melepaskan segala keterikatan yang ada dalam diri kita saudara.
Seperti Yesus sampaikan kepada orang kaya yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi sulit baginya karena Yesus sampaikan kepadanya, kalau mau masuk ke kerajaan sorga, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Markus 10 ayat 21. Siapa yang mau menjual semua hartanya lalu datang mengikuti Yesus? Ini perumpamaan, saudara. Bagi kita yang masih ada keterikatan dunia, sangat-sangat sulit untuk menerima firman yang disampaikan ini, saudara. Yang diperlukan adalah pertobatan, saudara. Pertobatan, bukan pertobatan tomat, saudara, tapi pertobatan sejati. Minta pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa atas pengampunan. Dari pertobatan kita mau kembali kepada Tuhan Yesus dan berjanji mau setia dan taat, saudara. Cukupkah kita hanya bertobat? Tidak. Itu tidak cukup, saudaraku yang terkasih. Kita butuh roh penolong, saudara. Roh kebijaksanaan dan pengertian yang mengajari kita agar dapat mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan. Roh yang memberi kita penerangan, saudara. Membuka hati kita supaya kita dapat menerimanya. Seperti Salomo sampaikan dalam bacaan hari ini. Maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tata, dan dibandingkan dengannya kekayaanku anggap bukan apa-apa. Kebijaksanaan 7 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara, dalam pergumulan hidup kita ini, saudara, kita tak butuh yang namanya permata, saudara. Kita tak butuh dengan namanya kekayaan, jabatan, posisi. Yang kita butuhkan adalah roh kebijaksanaan, saudara. Karena Salomo sendiri mengatakan, permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan 7 ayat 9. Saudaraku, hidup dalam Kristus, saudara, yang selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan. Kita sebagai orang-orang percaya diharapkan untuk dapat selalu mengalami pertobatan di hadapan Allah melalui firman-Nya, saudara. Diperbaharui hari lepas hari. Orang yang merespon firman dalam ketaatan, ia tidak akan ditinggalkan. Sehingga penulis menyerukan bagi mereka yang masih mengeraskan hati, tinggal dalam kesalahan dan kebenaran diri, segera memperbarui diri dalam pertobatan sebelum terlambat. Jadi saudara, saya tekankan kembali, saudara, sebelum terlambat, saudara, bertobatlah, saudara. Tinggalkan segala keterikatan yang ada di dalam diri kita, saudara. Bertobatlah dan minta pengampunan kepadanya, Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa atas pengampunan, dan segera datang kepadanya untuk mengikuti dia. Dikatakan di dalam surat Ibrani, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Regi yang kita renungkan minggu ini, saudara, mau menyampaikan kepada kita semua sekalian, saya dan saudara, untuk dapat selalu hidup dalam pertobatan. Biarlah hari lepas hari kita mau memperbaharui hidup kita, saudara. Biarkan oleh firman hidup yang kita terima setiap pagi dapat memperbaharui hidup kita ini, saudara. Mintalah kepada Yesus roh kebijaksanaan agar selalu membimbing kita untuk dapat memahami dan mengerti serta melakukan dengan taat setiap firman yang disampaikan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita mau melepaskan segala keterikatan yang ada dalam diri kita, saudara. Dan mau mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kuasa firman yang menghidupkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Aleihim.